menurut aku urgent juga ini, komplain komplain soal, suara toa masjid. Oke. Itu kan mengganggunya jelas ya, misalnya, ada keluarga yang misal punya bayi gitu, atau mereka butuh atau misalnya konten kreator, independen yang tapping-nya di rumah nggak punya pengedap suara gitu, pengen kerja nggak bisa-bisa gitu karena nungguin azan. Kan di satu komplek misalnya masjid banyak, azan banyak nih saut-sautan gitu, dia nggak kerja. Maksudnya kayak Apa maknanya? Maknanya azan apa? Azan artinya apa? An-nida, panggilan ya. Secara bahasa bimakna nida, panggilan. Ya, atau berasal dari kata udhun, telinga. Jamaknya azan. Kenapa disebut azan? Ada pakar bahasa yang menyebutkan disebut dengan azan karena lafaz ini satu-satunya lafaz yang selalu akan sampai pada telinga orang yang masih punya pendengaran. Jadi ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Silahkan kalau Anda mau teliti, silahkan. Saya waktu di Afrika Utara itu selesai Mesir azan, Libya azan. Selesai Libya, Tunisia azan. Selesai Tunisia, Maroko azan. Aljazair azan. Terus sampai ke Mediterania. Ternyata 24 jam itu nggak pernah berhenti. Makanya kalau Anda cek waktu-waktu azan, setiap kota di Indonesia aja kan ada beda ya. Sekian menit Kelapa Gading selesai, Sunter azan, sekian, Bekasi azan, terus 24 jam nggak pernah selesai. Muter terus. Dan di situ ada hidayah. Jadi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah lewat telinganya. Tidak sedikit orang-orang yang non-muslim dengar azan masuk Islam. Diperkenalkan Allahu Akbar, nama Allah. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagi yang sudah masuk Islam, hidayah itu berubah menjadi hidayah ibadah. Ada hidayah iman untuk mengakui Allah, ada hidayah ibadah bagi yang sudah beriman bisa meningkatkan ibadahnya untuk mendekat kepada Allah. Kan bukti orang beriman itu kan amal soleh. Amal soleh itu nampak pada ibadah. Makanya setiap Anda menemukan kalimat iman di Quran selalu bersanding dengan amal soleh. Ya, walas, Quran surah 103, walas, innal insana lafi khus illa alladzina amanu. Setelah iman, wa amilus solihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalimat iman pertama dalam Quran. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah iman, wa yuqimunas salah. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud. Setiap ada kata iman, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Bentuk amal soleh itu ibadah. Jadi kalau orang sudah mengatakan beriman kepada Allah, akan nampak dalam ibadahnya. Nah, ketika Allah kemudian menyeru kita lewat suara muadzin, Allahu Akbar, itu hidayah untuk meningkatkan iman. Makanya agak heran teman-teman, ada hidayah itu datang lewat mata, lewat telinga. Antum kan bisa lewat jalan selain jalur masjid. Dari kantor kan pulang bisa lewat yang lain. Kenapa tiba-tiba Anda bisa lewat masjid gitu? Kenapa tiba-tiba mendengar suara azan? Itu kan hidayah Allah. Jadi orang-orang beriman itu ketika mendengar hidayah Allah itu terdorong untuk ibadah. Kata Allah kalau pengen khusyuk rasakan mungkin Anda wafat pada saat itu. Turunlah Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala salawat. Jaga waktu-waktu salat jangan tertinggal. Sebagai pembuktian keimanan. Tapi yang paling menarik ayatnya belum selesai. Wassalatil wusta. Dan salat pertengahan khususnya. Yaitu waktu subuh dan asar. Kenapa waktu ini sangat penting untuk diperhatikan? Baca hadis yang lain kata Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wal asri fasadu lillahi ta'ala. Hei kalian hati-hati kata Allah, awas beraktivitas hati-hati karena kalian dicatat diawasi oleh malaikat. Dimalu. Ya awas hati-hati kalau sedang berbuat maksiat atau terfikir berbuat salah, terfikir berbuat maksiat, rasakan ada yang mencatat di samping kita. Kalau itu belum sanggup menghentikan maksiat Anda, rasakan akan diwafatkan di waktu itu. Apa mau wafat dalam keadaan maksiat? Anda ke kantor tiba-tiba ada orang nyogok. Rasakan saat menerima sogokan itu Anda wafat. Ya, makanya tuliskan di buku-buku Anda, tuliskan di atas TV Anda, tuliskan di komputer Anda di atasnya maksiat wafat, gitu aja. Itu gampang tuh. Jadi begitu lihat TV itu acara gosip, maksiat wafat pindahin. Ya, handphone tulisin maksiat wafat, ya kan? Begitu lihat gambar-gambar nggak bagus, wafat nih itu. Ya, pindahin. Itu paling gampang tuh. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Hidayat. Jadi di sini ada namanya Kumaila yang mengakunya pernah mondok, hafal Al-Quran 30 juz dan ahli tafsir juga.
tapi dia ini sangat anti dengan Islam. Bahkan dia mengkritik tentang hijab, mengatakan Al-Quran itu hanyalah dongeng, cerita-cerita Nabi yang di dalam Al-Quran itu hanyalah mitos, cerita liar Israel, kemudian dimasukkan ke dalam Al-Quran. Dan di sini Kumela ini sangat anti dengan azan. Katanya azan ini membuat para konten kreator itu nggak bisa kerja karena azannya itu saut-sautan, sehingga apa? Kerjaan konten kreator itu terganggu. Ini biasanya kalau orang mengakunya hafal Al-Quran 30 juz dan ahli tafsir juga, itu paling senang dengar azan. Tapi ini kok aneh dari Kumela ini. Biasanya yang kepanasan dengar azan itu kan yang matanya merah bertanduk. Ah, teman-teman tahulah makhluk halus apa itu. Biasanya kan itu yang kepanasan kalau mendengar azan. Kok ini ada manusia yang mengakunya hafal Al-Quran 30 juz, ahli tafsir juga kepanasan dengar azan. Jadi kepada teman-teman kita tahu siapalah dia. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.